YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Andai SBY memperlakukan Pak Harto seperti Bung Karno memperlakukan Sultan Syahrir, Pak Harto pahlawan nasional. Kabar duka itu datang dari Zurich, Swiss, ketika Sultan Syahrir terkena stroke di dalam tahanan dan diizinkan berobat ke Swiss. Lalu kemudian meninggal dunia pada 9 April 1966. Syahrir bersama antara lain Muhammad Natsir, Syafruddin Prawira Negara telah ditahan sejak Januari 1962 dengan sangkaan anti persatuan dan kesatuan. Dua nama terakhir telah ditambah tuduhan terlibat pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Ketika mengetahui Syahrir meninggal dunia, Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 76 tahun 1966 dan menetapkan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional. Sultan Syahrir menjadi pahlawan nasional dalam status menjelang ajalnya sebagai tahanan politik. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, Bung Syahrir dan Bung Hatta diasingkan ke Bovendikul dan Banda Neira selama lebih dari 6 tahun. Sedangkan Bung Karno diasingkan ke ND dan Bengkulu. Sejatinya hanya 3 bapak bangsa ini yang layak dipanggil Bung, sebagaimana ditulis oleh Khairil Anwar dalam puisi Antara Kerawang Bekasi. Jika Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama, maka Bung Syahrir adalah Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Sejak 14 November 1945, Syahrir menakodai Republik Indonesia. Politik diplomasi berunding dengan Belanda yang dianutnya mendapat penolakan dari sebagian politisi dan sebagian militer. Ketua Persatuan Perjuangan Tan Malaka tegas menolak politik yang dilakukan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Kelompok ini menghendaki kedaulatan penuh seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa dan Madura, seperti perundingan yang dilakukan Syahrir. Disebabkan Perdana Menteri Sultan Syahrir menafikan tuntutan itu, kelompok Persatuan Perjuangan menculiknya saat ia berada di Solo pada 26 Juni 1946. Selain itu, sayap militer Persatuan Perjuangan, Panglima Divisi 10 Jenderal Mayor Sudarsono berencana menduduki Gedung Agung di Yogyakarta. Komandan Resimen 3, Letnan Kolonel Soeharto sebagai penguasa militer di Yogyakarta berhasil menggagalkan rencana Jenderal Mayor Sudarsono dan Sudarsono pun ditangkap. Letnan Kolonel Soeharto berhasil menggagalkan rencana kudeta di Republik yang belum genap berusia 1 tahun, tanpa ada darah yang tumpah, tanpa ada sebutir peluru pun diletuskan. Kejadian ini dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946. Tanggal 28 Maret 1963, berdasarkan ketetapan Presiden nomor 53 tanggal 28 Maret 1963, Ibrahim Gelar Datuk Sultan Tan Malaka alias Tan Malaka dianugerahi gelar pahlawan nasional. Di antara 3 bung tersebut, Bung Syahrir sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Lalu apa yang layak dianugerahi kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Pada tanggal 8 November 1986, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 81 /1986 tentang penganugerahan gelar pahlawan proklamator
kepada Bung Karno dan Bung Hatta, dan menempatkan kedua bapak bangsa ini pada makom tertinggi gelar kepahlawanan, dan hanya mereka berdua yang berhak menyandangnya. Berlanjut pada November 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Natsir, dan pada November 2011 kepada Syafruddin Prawinarnegara. Dalam sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Inspektur Upacara Pemakaman Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto di Giribangun, tanggal 28 Januari 2008, SBY mengatakan antara lain, "Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan yang terhormat. Sepanjang hayatnya diabdikan untuk bangsa dan negara. Sejarah mencatat ketika terjadi revolusi fisik tahun 1945 hingga 1949, almarhum dengan gigih berjuang mengusir penjajah untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara yang masih berusia muda. Sejarah juga mencatat sebuah perjuangan yang paling monumental, yaitu ketika almarhum bersama pejuang lainnya melakukan serangan umum 1 Maret 1949 dan berhasil menduduki kota Yogyakarta. Peristiwa penting itu memberikan bobot dan kekuatan tersendiri pada diplomat kita yang berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Almarhum kembali memenuhi panggilan negara untuk memenuhi tugas mulia sebagai Panglima Komando Mandala. Sejarah pun telah mengabadikan peristiwa besar itu sebagai paduan dari upaya diplomasi dan militer yang berhasil. Ketika bangsa kita kembali diuji oleh peristiwa G30 SPKI, almarhum kembali tampil mengemban tugas untuk menyelamatkan keutuhan negara, keutuhan bangsa, serta melaksanakan pemulihan dan ketertiban. Sejumlah prestasi dan keberhasilan telah dicapai oleh pemerintahan yang almarhum pimpin, yang pada hakikatnya mengantarkan bangsa Indonesia setapak demi setapak menjadi bangsa yang semakin maju dan semakin sejahtera. Sangat mungkin pointer yang menjadi pertimbangan Presiden Soekarno pada waktu menetapkan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional tidak jauh berbeda dengan pointer pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pemakaman almarhum Haji Muhammad Soeharto. Andai saja Presiden SBY menetapkan status Pak Harto sebagaimana Presiden Soekarno menetapkan status Sultan Syahrir, maka Pak Harto sudah menjadi pahlawan nasional. YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini.